Sudah bisa dimulai, Ustazah? Boleh, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ning Dini Zainia Nafi Oh, karena enggak. berkenan menjadi pemateri kami dalam kegiatan kajian Ramadan. Untuk informasi, nanti kita ada dot fresh untuk 3 orang yang mencatat dengan baik. Nanti bisa di-share di IG story-nya, terus di-tag Merawat Tradisi, nggih. Saya bacakan sedikit profil singkat tentang beliau. Ini Masya Allah beliau ini. Asli Jember, Jawa Timur, mahasiswa Universitas Ez-Zaitunah, Tunisia. Terus beliau ini merupakan founder Mishkah Society yang sedang mengadakan kajian juga untuk Ramadan. Terus termasuk Dewan Awan Pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Al-Latifiyah Jember. Beliau juga merupakan redaktur pelaksana majalah Dawu Guru. Terus beliau ini mentor bahasa Arab dan Mandarin di Skolarindo Foundation. Nah, beliau ini juga Direktorat Pendidikan PPIDK Timur Tengah. Untuk prestasinya mungkin beliau memegang sanad Fan Ilmu Faraid dan Fikih Kewanitaan, ya. Terus Qori'ah tetap ajang MKK tingkat nasional dan literasi puisi Jawa Timur. Mungkin bisa langsung ke beliau, nggih. Monggo, Ustazah. Mohon maaf, bukan Ustazah, mohon maaf. Saya tidak berkenan sekali jika dipanggil Ustazah, mohon maaf sekali. Uh, ya mungkin ini ya, apa namanya, terlalu berlebihan Mbak Fahima itu barusan yang memberitakan CV tentang saya. Saya ya orang biasa-biasa saja, yang juga tidak ada apa-apanya, sangat biasa. Cuman bedanya mungkin antara kita semua itu saya lebih dulu belajar. Sekarang kan sama-sama belajar, berarti kita udah sama. Gak ada bedanya berarti. Gak ada beda. Oke, mungkin sebelumnya ini kan mau kitab Risalah Al-Mahid ya, tentang kitab yang memang itu dipakai untuk mempelajari tentang darah kewanitaan. Maksudnya tentang siklus kewanitaan. Ya, mungkin ya, apa sih gunanya kita belajar gitu kan? Apa sih kita gunanya belajar siklus kewanitaan ini? Kalau bagi wanita mungkin memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Tapi kalau untuk laki-laki mungkin ini apa namanya? Penting juga karena bisa jadi nanti kita punya pasangan yang tidak terlalu paham tentang hukum-hukum kewanitaan, entah itu dari sholat, puasa, haji, dan menghukumi darahnya, mana yang haid, mana yang istihadoh, mana yang nifas, kapan dikatakan haid, kapan mencukupi suci, kapan tidak mencukupi suci, dan seterusnya. Kita nanti kupas dalam kitab Al-Mahid ini. Gitu ya kira-kira. Nah mungkin ini sebelum kita memulai mungkin bisa membaca doa terlebih dahulu mungkin ya. Kita baca doa terlebih dahulu, yakni doanya dari Al-Imam Al-Haddad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatut ta'alum wa ta'lim itu lil Imam Al-Haddad nih biasanya dibaca itu. Alhamdulillahirabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala.
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya. Allahumma inni qad istauda'tuka jami'a ma 'allamtani fihi fardhli inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin. Mungkin ini pengen ngabsen dulu deh, ada dari mana saja mungkin? Coba silahkan, pengen tahu di kolom komentar asalnya panjenengan semua itu dari mana saja, coba silahkan diramein di kolom komentar. Pengen lihat dari mana saja. Apakah ada yang dari Jawa Timur juga, atau ada yang dari Jawa Tengah, atau dari Jawa Barat, atau ada yang dari Aceh, atau mungkin ada yang dari Tangerang, mungkin. Silakan. Pengen tahu dari Banten, Kak, mantap. Yang lain ada dari mana saja? Jawa Timur, Masya Allah hadir, mantap sekali. Ada lagi? Dari mana lagi mungkin? Oh, dari Pamekasan. Wah, dari Bangkalan, Masya Allah, alhamdulillah hadir ya beliau dari Bangkalan ya, alhamdulillah. Dari Jawa Timur, Masya Allah, mantap sekali. Surabaya, mantap. Ada lagi? Masya Allah Surabaya. Wah, Bangkalan ya, Bangkalan. Lumayan banyak dari Bangkalan ini. Masya Allah sekali. Bangkalan juga. Mantap sekali, mantap. Bangkalan itu kotanya Lora Ismail Al-Khalili ya. Kalau panjenengan semua tahu. Malang. Masya Allah, mantap sekali. Bangkalan juga. Mantap. Bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Baik, Mandung. Oh, daerah Mandung. Ya, tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya saya juga blasteran. Wah, Singosari, mantap sekali. Mantap. Saya juga blasteran sebenarnya. Abah saya itu asli orang Sumeneb gitu. Jadi Jember Madura gitu. Jadi mungkin langsung saja ya, karena kita tadi sudah berdoa bersama, mungkin yang belum berdoa dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu, karena kita juga akan membaca kitab dari awal kitab ya. Alhamdulillah. Jadi kita akan membaca dari awal kitab. Jadi kalau konsisten sampai akhir mungkin dapat syahadah musyarakah, karena memang membaca kitabnya dari awal sampai akhir. Kira-kira mungkin langsung saja ya. Mungkin kalau mau langsung memulai, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke. Share. Oke, apakah sudah terlihat? Kalau terlihat bisa kasih reaksi apakah jelas tulisannya? Oke, sudah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu saja sebelum kita memulai apapun itu, pastinya kita memulai dengan muqaddimah terlebih dahulu ya. Diharap ini jadi pelajaran banget bagi kita ya. Muqaddimah, urgensi mempelajari kenapa istihadah itu penting gitu ya. Dan yang berkaitan erat dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita mungkin membaca Fatihah dulu ya kepada Rasulullah, kepada Nabi Khidir alaihi salam, kemudian kepada para ulama dan pengarang dari kitab Risalah Al-Mahid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila sya'ali Abbas bin Maryam bil Malkan Nabi Allah Khidir alaihi salam wa khususan ila Sya'ali Sabr Mursi wa khususan ila Syekh Yusuf Nabhani wa khususan ila al-muallif hadzal kitab yakni Risalatul Mahid wa jami' al-muassisin minal ulama Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, urgensi mempelajari haid nifas, istihadhah dan yang berkaitan erat dengannya. Wa yajibu 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min
ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha wa illa falahal khuruj bi su'alil ulama bal yajibu 'alaiha wa laysa lahu man'uha illa ayyas'alahu wa yukhbiruha fa yastaghni bidzalik wa laysa lahal khuruj limajlisin dzikrin ya wa ta'allama wa ta'allama wa ta'allumi khairin illa biridahu afwan. Hasyiah Al-Bajuni ala Ibnu Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 11. Apa maknanya? Seorang wanita itu wajib loh, fardunya itu fardu ain bagi seorang wanita, perlu diketahui. Jadi wanita itu belajar ilmu ini itu fardu ain. Kenapa? Ya karena itu ilmunya kita, gitu ya. Seorang wanita wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah karena hal itu termasuk kebutuhan pokok dalam ibadahnya, fardu ain. Lalu Kak, kalau orang-orang di luar sana gimana Kak yang belum belajar? Nah itu menjadi apa ya, tanggung jawab setiap, wanita di luar sana yang kurang menekankan bahwasanya pentingnya belajar ilmu ini gitu. Itu bagi perempuan ya, pertama bagi perempuan, itu fardu ain. Tapi gimana Kak nasibnya orang-orang di luar sana Kak yang belum belajar gimana? Nah oleh karena itu, apa ya, alhamdulillah dan begitu begitu besarnya karunia Allah, kita semua berkumpul di sini, terutama panjenengan yang perempuan-perempuan yang sudah hadir pada malam hari ini ya, untuk belajar ini urgensinya kenapa nifas, belajar ilmu tentang haid, nifas, bahkan istiadah itu penting karena memang fardu ain bagi kita. Lalu orang yang di luar sana wallahu alam, karena memang, apa ya, fardu ain itu ya sebenarnya sangat wajib bagi kita. Cuman di luar sana kan ada yang terbatas oleh ruang dan waktu dan seterusnya. Mungkin belum pernah ada kesempatan untuk menyantri atau berlama-lama di pesantren, mencari ilmu dan seterusnya. Nah, itu monggo panjenengan semua diajak untuk bergabung di Merawat Tradisi untuk belajar urgensi kenapa kita penting belajar haid, nifas, dan istihadah gitu. Di perempuan loh ya, apalagi bagi laki-laki sebentar lagi ada hukumnya. Nah, bagi laki-laki gimana Kak? Nah, jika suaminya memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut, maka tanggung jawab suami adalah mengajarkan kepada istrinya. Jadi, laki-laki itu juga penting ya, penting mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena kelak tanggung jawab seorang istri yang tidak bisa tentang hukum dan ilmu ini, itu ada pada sang suami. Nah, mohon maaf bagi para suami yang punya istri tidak tahu menahu tentang ilmu yang fardu ain baginya karena dia sudah angkat dan sudah menjadi istrinya, maka daripada itu tanggung jawab semua ada pada suami. Kalau sudah ada pada suami, berarti suaminya wajib mengajarkan kepada istrinya. Itulah kenapa cowok cewek ya dipersilahkan untuk mempelajari dengan seksama seperti apa siogianya hukum yang sudah Allah tetapkan dalam masalah haid, nifas maupun istihadah dalam darah-darah kewanitaan dan juga ibadah-ibadah wanita. Bukan hanya istri-istri loh, bapak-bapak sekalian dan calon bapak-bapak yang mungkin hadir pada malam hari ini di room Zoom ini mungkin ya. Tapi anak-anak kita kelak itu kita nggak tahu bakal punya anak cewek cowok kelak. Nah itu juga tanggung jawab seorang ayah gitu. Sama halnya nanti kita punya cucu cewek. Nah itu juga jadi tanggung jawab panjenengan semua sebagai seorang kakek. Ya sama seperti itu tanggung jawab. Apalagi tanggung jawab yang memang nyata sebagai seorang suami kelak kalau punya istri yang tidak tahu menahu tentang hukum ini. Nah itulah kenapa pentingnya panjenengan semua belajar mungkin ya sedikit tahu mungkin kita hataman nanti. Jadi silakan panjenengan semua sebar flyer-flyernya kita belajar bareng saya di apa namanya di Merawat Tradisi ini ya mungkin kita sama-sama belajar tentang bagaimana syogia hukum daripada haid, nifas dan istihadah. Nah, itu. Namun bila suami tidak mengetahui maka dalam kondisi ini istri harus memperbolehkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama atau orang yang berilmu. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya medsos. Panjenengan semua sudah ada medsos. Jadi tinggal buka medsos ada kajian gratis. Oh ada bimbingan gratis. Nah, sini persilakan itu. Istri-istrinya, anak-anaknya untuk mempelajari santri-santrinya yang cewek-cewek dipersilakan untuk mengikutinya gitu kira-kira. Jadi memang harus memperbolehkan keluar rumah atau kalau dulu ya, kalau sekarang kan tidak perlu keluar rumah sudah ada medsos itu sudah alhamdulillah sekali ya termudahkan gitu. Dengan dengan
adanya zaman ini gitu. Nah, dalam kondisi ini bahkan keluar rumah itu bukan hanya boleh lagi, justru wajib. Kenapa? Kalau suaminya nggak bisa juga, jadi sama nggak bisa, suaminya juga nggak ngerti, "Mas, aku punya kendala nih, sekarang aku keluar darah, Mas. Besok besok aku sholat nggak ya, Mas? Sekarang aku mau sholat atau enggak, Mas?" Gitu. Misal tanya gitu, suaminya juga nggak tahu, maka itu bukan boleh lagi untuk menyuruh atau uh, menyarankan istrinya untuk belajar entah offline atau online. Kalau offline keluar rumah untuk bertanya pada yang bisa, kalau sekarang sudah ada online, bisa saja belajar. Nah, disitulah bukan hanya boleh lagi, tapi jadi wajib, mohon maaf, ngapunten, wajib ya, wajib digituin. Dan suami tidak boleh sama sekali melarangnya, tidak boleh, kecuali jika rumah sendiri yang bersedia, kecuali jika suami sendiri nanti yang bersedia mencari tahu lalu menyampaikan penjelasan kepada istrinya. Pokoknya suami nggak boleh ngelarang nanti istrinya itu mau belajar offline atau online tentang hukum ini. Itu Pak, misalnya panjenengan nggak tahu, yang cewek, yang cowok-cowok nggak tahu misalnya, nggak boleh tuh melarang istri-istri kita, anak-anak kita untuk keluar rumah atau pakai online ya, kayak kayak sekarang ini kan daurah pertama ya. Nah, itu nggak boleh melarang, bahkan wajib menyuruhnya kalau misalnya panjenengan nggak tahu. Nah, nggak boleh, itu tidak boleh melarangnya katanya, kecuali jika suami sendiri yang bersedia mencari tahu, lalu menyampaikan penjelasannya kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah, di situ. Ini mungkin paham ya sampai sini maksud daripada ibarat tersebut. Nah, ada untuk hal-hal lain seperti menghadiri majelis dzikir atau belajar ilmu yang tidak bersifat mendesak, kayak ilmu matematika, kayak ilmu bahasa, kayak ilmu astronomi, kayak ilmu falak, perbintangan dan lain sebagainya. Nah, itu ya tidak bersifat mendesak dan tidak bersifat fardu ain, maka itu ya kalau istrinya nggak boleh keluar rumah sama nggak boleh sama izin suaminya tuh keluar rumah, yang nggak boleh, karena segala sesuatu dari istri itu perlu yang namanya ridho sang suami. Gitu. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Nah, itulah. Bukan hanya offline saja ya yang tidak boleh. Sebenarnya online juga kayak gitu. Jadi apapun itu ada pada ridho suami. Kalau panjenengan pengen tahu seperti apa ridho Allah itu ke kita itu nyampe atau enggak, lihat suami kita ridho enggak ke kita kelak kalau udah punya suami. Kalau punya suami, yang kalau belum ya berarti ridhonya masih ada pada orang tua. Nah, itu juga bukan hanya offline, online pun juga kalau sama suami nggak boleh main IG, nggak boleh. Oke, stop. Nggak boleh main TikTok, nggak boleh. Oh, oke, stop. Nggak boleh main WA, nggak boleh chatan sama ini, nggak boleh. Karena memang semua ridhonya istri itu ya ada pada suami, mohon maaf. Jadi bukan hanya offline dan online, maka dari itu perlunya suami kita apa ya, suami memiliki wawasan yang luas agar tidak serta-merta melarang-larang apa-apa aja nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, kan kasihan. Ridho istrinya itu ada pada sampean loh gitu, ridhonya istrinya sampean itu ada pada jenengan loh, kalau nggak dikasih semuanya nggak dikasih kan kasihan. Aduh, makin susah dia masuk surga nanti kan gitu. Itulah ya. Mana dalilnya Kak? Ini dalilnya. Alan nisa'i yajibut ta'allumu fi ma'ala mukallafin yanhatimu la siyama ma yata'allaqu bima yakhruju min farjin min ahkamid dima fa inna ya fa in yaku zakajin al-jahila tata'akana jahila bal yajibu irtihaluha li talab fardin ta'ayyana ma'at ta'addub wala yajuz illa in zawjuha li yuhtada du idza allamaha wa yusaqu bihi bi ayakuna la yakhtaliqu wa yakun khurujuha li ghairi ma yufradu ainiyan yakun muharrama illa bi idzni zawjikal huduri li majlisil wa'dhi awil adhkari. Nah, sekarang kita belajar gimana sih kisahnya kok bisa tuh ada cewek pertama kali haid, gimana? Perempuan di seluruh dunia ini tuh kok bisa haid gitu. Apa sih sejarahnya? Mungkin antum-antum sekalian banyak yang nggak ngeh ya. Ternyata ada sejarahnya loh kok bisa cewek itu mengalami yang namanya si darah. Qila awwalu man hada ummuna Hawwa lamma kasarat syajaratal hintah wa admatha qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la udmiyannaki kama admait hadhihi syajarah. Wa kana yaumus sulasa wa man qala inna awwala man hadha nisa'u bani Israil famuraduhu annahu awwalu min dhahara minhunna.
Sebenarnya panjang ini ibarahnya ya, kalau kita baca silahkan baca sendiri, mungkin kita langsung ini karena kita hataman ya. Nah ini, itu ada dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, bukan Bajuri lagi tapi sudah Bujairimi, di 1 halaman 337. Diceritakan dalam sebagian kitab klasik bahwasanya perempuan pertama yang mengalami haid itu adalah ibu manusia, siapa? Yaitu Hawa. Kejadian itu bermula ketika ia mematahkan pohon gandum, maksudnya buah khuldi ya. Iya, pohon gandum hingga batangnya terluka dan mengeluarkan getah bagaikan darah. Oh, ternyata ada sejarahnya. Saat itulah Allah berfirman kepadanya, itu nggak sengaja beliau tuh, Sayyidah Hawa kita tuh. Demi kemuliaanku li'izzati wa jalali, kata Allah barusan, demi kemuliaan dan keagunganku sungguh aku akan membuat engkau berdarah juga sebagaimana engkau telah membuat pohon ini berdarah. Lah ini ternyata sejarahnya. Nah, itu ya sejarahnya cewek-cewek kenapa kok bisa mengalami pendarahan gitu ya. Mungkin banyak panjenengan yang belum tahu, terutama cowok-cowok mungkin ternyata uh, asal muasal legendanya itu kok bisa ya itu dari Sayyidah Hawa dulu. Disebutkan pula ada wakilah tadi di atas disebutkan pula bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali tampak mengalami haid adalah perempuan-perempuan dari Bani Israel dahulu. Itu maksudnya bukan mereka yang pertama kali secara secara benar gitu, secara tepat, secara mutlak benar. Tapi yang paling jelas pada masa itu ya iyalah orang pada zaman Bani Israil itu memang cewek-cewek udah lumayan banyak gitu sejak Nabi Adam sampai Bani Israil nanti baru beranak pinak para manusia kira-kira. Karena perbuatan Hawa yang menyebabkan pohon itu berdarah, maka Allah menjadikan hukuman, ngapunten ya, bukan hukuman-hukuman yang bagaimana, bukan. Hukuman bagi anak-anak perempuannya berupa berbagai hal yang menjadi beban dalam kehidupan. Sebenarnya itu tidak menjadi beban, tapi memang kodratnya seorang perempuan. Apa saja itu bahasa istilahnya bukan hukuman-hukuman gitu dari Allah ya, bukan. Tapi memang berupa pemberian dari Allah kepada para wanita gitu. Apa saja sih yang menjadi kodrat wanita gitu ya? Bukan hukuman sebenarnya itu, bukan. Yang pertama, haid. Yang pertama pasti seorang perempuan mengalami haid. Yang kedua, kehamilan. Pasti perempuan itu juga mengalami hamil. Berat ya jadi perempuan itu udah ya haid, udah ya sakit, masih hamil lagi. Terus belum lagi nifas. Nifas itu ngapunten ya kalau panjenengan nggak tahu nifas. Nifas itu setelah melahirkan kita itu mengeluarkan atau pendarahan yang sebanyak itu sampai berpuluh-puluh hari. Nah itu sakit loh. Itu nifas. Lagi-lagi perempuan lagi. Apa? Yang keempat perpisahan dari orang tua. Sebagaimana berpisahnya surga kalau udah bersama seorang suami maka ya surga kita ada pada kira-kira bukan pada orang tua lagi. Yang kelima, menikah dengan laki-laki yang asing ya. Karena kalau menikah dengan laki-laki yang tidak asing, saudara kita ya nggak mahram, ya nggak boleh gitu, nggak halal maksudnya. Harus menikah sama orang yang mahram gitu. Memang harus dengan laki-laki yang asing. Jadi itu memang kodratnya wanita gitu. Jadi nggak boleh wanita itu menikah dengan keluarganya sendiri itu nggak boleh. Yang boleh itu menikah dengan laki-laki yang asing itu sudah kodratnya seorang wanita. Yang keenam berada dalam kekuasaan suami. Ya, jadi suami dalam artian jawabnya suami, semua yang dilakukan istri itu tanggung jawab daripada sang suami gitu. Jadi itu. Yang ketujuh, suami boleh menikah lebih dari 1 hingga 3 istri yang lain. Nah, itu juga merupakan perbedaan kodrat antara wanita dan laki-laki. Kalau laki-laki itu apa ya namanya? Misalnya ada laki-laki yang sangat kuat syahwatnya sampai mungkin ngapunten ya, perempuan satu istri itu gak cukup misalnya, naudzubillah itu parah sekali ya mungkin kalau di zaman ini. Ya mungkin menikahi wanita lain itu boleh, tapi kalau itu tidak boleh. Kenapa? Karena istri itu sama seperti ladang, kalau kata Al-Qur'an itu kan, ya maka datangilah ladang-ladang kalian wahai laki-laki. Maksudnya itu ya itu, karena kalau istri itu ya nggak boleh punya lebih daripada 1 suami gitu. Nah itulah perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan gitu kira-kira.
Yang nomor 8, bisa diceraikan dengan 3 talak. Jadi perempuan itu bisa diceraikan dengan 3 talak. Misalnya ngapunten, ada contoh di luar sana suami yang punya istri bandel, nusyus dan seterusnya, maka itu boleh ditelak dengan 3 talak sekaligus atau bertahap itu juga boleh. Kalau sudah tidak ada jalan akhirnya gitu kan. Yang kesembilan, hak pernikahan akad itu di tangan wali bukan ada pada dirinya sendiri. Walaupun ada beberapa ulama di sana, di luar sana yang memperbolehkan bahwasanya boleh menjadi wali untuk dirinya sendiri. Nah, itu liberal itu, enggak boleh ya. Jadi kesepakatan para ulama madhab itu ya hak pernikahan seorang perempuan itu ada pada tangan wali, bukan ada pada dirinya sendiri. Ngapunten. Ngapunten sangat itu. Nah, yang 10, masa iddah. Apa sih iddah itu? Iddah itu masa suci, masa penetralan rahim daripada setelah kita berpisah, entah itu meninggal atau cerai daripada suami sebelumnya gitu. Entah itu karena meninggal atau karena talak gitu. Itu iddah namanya. Itu kodratnya seorang perempuan. Yang 11, warisan yang lebih sedikit. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi apa ya? Wanita itu memang kodratnya warisannya memang lebih sedikit karena kebutuhan laki-laki itu lebih banyak. Kenapa kok kebutuhan laki-laki lebih banyak? Orang perempuan juga tanggung jawab laki-laki kan gitu. Kenapa kalau bertanya-tanya kenapa lidzakari itu harus mithlu hadzil unsayain? Kenapa laki-laki harus lebih kuat dapat bagian warisan daripada perempuan? Ya kenapa? Karena perempuan itu tanggung jawabnya laki-laki gitu. Gak usah banyak-banyak alasan di situ. 12, tidak diwajibkan menghadiri sholat Jumat. Maksudnya tidak diwajibkan itu ya boleh-boleh saja, tapi nggak wajib seperti sholat Jumatnya laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan wajib sholat Jumat di situ. Itulah kenapa. Iyalah itulah seperti itu. Tidak diwajibkan menghadiri sholat Id. Nah, itu juga. Jadi bukan tidak wajib itu bukan berarti haram ya. Tidak wajib itu ya berarti tidak diwajibkan saja, berarti ya boleh-boleh saja gitu. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Tidak diwajibkan itu maknanya boleh. Tapi kalau misal lebih enak di rumah, ya lebih baik di rumah. Misalnya dia itu cewek yang cantik atau cewek yang bisa mendebarkan fitnah dan lain sebagainya. Maka ngapunten itu tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat atau sholat Id karena di situ perkumpulan banyak orang takutnya terjadi banyak fitnah. Jadi panjenengan kalau punya anak-anak perempuan cantik-cantik besok-besok silahkan dijaga baik-baik gitu. Takutnya menjadi ladang fitnah bagi atau tempat fitnah bagi cowok-cowok yang bisa dengan mudah untuk itulah intinya. Yang ke-14, tidak menghadiri sholat jenazah, tidak boleh menghadiri, tidak diperkenankan menghadiri sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu ya tugasnya bagi cowok-cowok kira-kira. Haji hanya boleh dengan mahram atau suami, walaupun ya sebenarnya ada beberapa dalil yang memperbolehkan haji jika memang waktunya haji itu berbeda dengan daripada suaminya itu. Tidak diwajibkan jihad, dalam artian tidak diwajibkan, mohon maaf ya, tidak diwajibkan itu maknanya ya boleh-boleh saja, tapi yang nggak wajib. Yang wajib jihad siapa? Ya laki-laki gitu. Itu sih. Yang nomor 17, tidak layak memegang jabatan qadha atau hakim. Nah, walaupun di sini juga kontroversi beberapa ulama batasan bolehnya menjadi hakim dan menjadi seorang anggaplah presiden, anggaplah gubernur, anggaplah bupati. Nah, itu walaupun di situ ada beberapa perbedaan khilaf ulama di dalamnya. Yang penting perempuan itu ya seyogianya tidak layak memegang jabatan seperti hakim itu tidak layak saja. Yang ke-18, perempuan juga tidak layak mengakadkan pernikahan, nggak bisa. Kita itu para cewek-cewek nggak bisa mengakad pernikahan orang lain. Kita aja pernikahan kita sendiri aja kita butuh wali, ya kali kita bisa mengakadkan pernikahan orang. Nggak bisa, ngapunten nggak bisa. Cewek itu nggak bisa terbatas. Itu memang kodratnya seorang wanita. Atas dasar sejarah daripada terjadinya sejarah Sayyidah Hawa barusan di ibarah di atas. Kewajiban tinggal di rumah. Jadi ya tinggal di rumah itu yang menjaga keluarga itu sebenarnya ya bukan laki-laki tapi perempuan. Kenapa? Karena pertama dari segi perabotan rumah, dari segi hal-hal yang ada di rumah itu yang menjaga tentu saja wanita yang tahu apa kebutuhan yang harus diperoleh, apa kebutuhan yang harus masuk, apa kebutuhan yang harus ada dalam rumah itu pasti tentunya wanita yang paham di situ. Jadi itulah
Sebagian ulama menambahkan lagi satu hal apa? Kewajiban berkabung atau ihdad bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Jadi itu harus berkabung. Bukannya habis meninggal suami langsung cari suami baru gitu ya. Mohon maaf, itu tidak benar sama sekali. Gitu. Itu ada tambahan satu lagi, bahwasanya perempuan itu kodratnya memang harus berkabung ya bagi wanita-wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Lalu disebut pula dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Daud dalam ibarat di atas tadi itu, ini yang panjang sekali nih, ya. Duh, mana dah? Sebentar. Ini kok. Ya, sebentar. Nah, bagaimana kata Allah, wahai Daud, akulah Tuhan yang disembah. Aku memperlakukan anak keturunan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. Nah, itulah sejarah kisah daripada Sayyidah Hawa yang mempotek gitu ya, mempotek satu gandum sampai berkeluar satu tanaman yang sampai bercucuran getahnya. Maka disitulah. Nah, penulis musannif kemudian menjelaskan memang benar bahwa berbagai ketentuan ini adalah bentuk hukuman, namun pada saat yang sama juga merupakan keringanan. Jadi itu sebenarnya bukan hukuman, tapi rahmah daripada Allah. Kita melihat tadi tidak diwajibkan jihad, tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat Id, dan sebagainya, kan enak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hukuman, itu hanya bahasanya saja. Tapi sebenarnya itu keringanan. Bahwasanya memang tanggung jawab perempuan itu selama dia belum bersuami, maka itu ada pada orang tua. Kalau sudah bersuami, maka seluruh tanggung jawabnya memang menjadi tanggung jawab daripada sang laki atau sang suami kalau memang sudah. Nah, sebab walaupun perempuan dibebaskan dari banyak kewajiban di atas, mereka pun kehilangan kesempatan mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Contoh kayak haid, nifas, nah itu kan enggak boleh puasa, enggak boleh haji, enggak boleh tawaf, enggak boleh enggak boleh sholat, enggak boleh baca Quran. Nah, itu juga mendapatkan kehilangan rasanya kesempatan sempurna, ada absennya. Kalau enggak ya gitu ceritanya kisahnya secara nggak langsung setiap Ramadan itu perempuan itu pasti ada absennya gitu. Nggak seperti laki-laki yang insya Allah kalau nggak mokel itu ya pasti full 30 gitu ya. Gitu kira-kira. Untuk menjawab pertanyaan mengapa anak-anak perempuan Sayyidah Hawa itu harus nanggung akibat dari perbuatannya tadi, yang ketika di surga itu beliau sejarahnya gimana kok bisa Allah itu memberikan karunia keringanan seperti haid dan seterusnya, beberapa poin di atas barusan yang sudah Anda baca. Para ulama membawa hadis qudsi sebagai penjelasan tambahan. Gitu kira-kira. Nih, hikmah dibalik hak istimewa perempuan haid dan nifas. Dalam medis, haid membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Haid merupakan fungsi daripada pembersih alami tubuh. Jadi memang itu pembersih loh sebenarnya bagi tubuh wanita yang membantu mengeluarkan zat besi berlebih serta perlindungan dari penyakit dan kebersihan reproduksi. Itulah alasan kenapa kok perempuan itu haid. Kenapa Allah memberikan perempuan itu haid, nifas, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu menetralisir zat besi berlebih. Nah, itu. Selain itu, hikmah haid juga memberikan rasa rindu antara pasangan suami istri bagi yang sudah berpasangan. Kalau yang belum ya tidak gitu. Dikarenakan saat menstruasi kita tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Mana dalilnya? Fanadkuru hikmatal haidi wa jaryani dzalika ala wifqil qiyasi fanaqulu inna syar'a ja'a bil adli fi kulli syai' wal israf fil ibadat minal jawr. Ini ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa halaman 249. Haid bukan sekedar kondisi biologis, tetapi ada hikmah di baliknya. Aturan syariat tentang haid dan larangan tertentu bagi perempuan saat haid merupakan bentuk keadilan dari Allah, bukan diskriminasi, bukan. Bahkan bila seseorang memaksakan diri untuk terus beribadah tanpa memperhatikan batasan syariat, misalnya sholat atau puasa ketika sedang haid, naudzubillah, hal itu justru bukan bentuk ketaatan, tapi itu melampaui batas israf yang masuk kategori ketidakadilan. Jadi memang itu sudah kodratnya perempuan mengalami yang namanya haid, menstruasi, dan nifas, dan seterusnya. Itu memang sudah kodrat seorang wanita. Punten. Jadi kenapa kok tadi kita kok haid para cewek-cewek? Kenapa? Karena itu pertama, haid itu merupakan fungsi pembersih alami tubuh yang membantu mengeluarkan zat besi berlebih. Kenapa? Pertanyaan dari kulo, kenapa kok laki-laki itu nggak boleh pakai yang namanya emas dan perak? Karena laki-laki nggak bisa haid untuk menetralisi zat
menetralkan atau mengeluarkan zat besi berlebih. Kenapa perempuan itu boleh memakai perhiasan, cincin, kalung, gelang berupa emas, perak, atau tembaga, nikel, dan seterusnya, zat besi lah ya pokoknya. Kenapa? Karena wanita kita masih, kita masih ada haid untuk mengeluarkan zat besi tersebut. Itulah kenapa laki-laki itu nggak bisa haid, nggak boleh memakai, emas, perak, perunggu, nikel, dan seterusnya. Laki-laki nggak boleh pakai kayak gitu, banci entar, ya kan? Kenapa? Itu udah keadilan daripada Allah di situ. Ngapunten. Jadi memang, Allah itu memberikan haid dan nifas pada perempuan ya karena itu, mengeluarkan zat besi berlebih. Nah, itu di situ. Laki-laki nggak bisa pakai kayak gitu, agak lain. Selain juga kelihatan banci, di situ nggak ada yang menetralisir untuk mengeluarkan darah kotor, zat besi berlebih daripada tubuh kita. Jadi perempuan, itulah kenapa perempuan ya boleh make kalung emas kek, gelang emas kek, cincin emas kek, perak kek, atau perhiasan-perhiasan yang lain, atau gimik-gimik yang lain gitu ya, entah bando kayak apalah pokoknya terbuat dari besi dan seterusnya. Nah, itu di situ. Nah, itulah karena perempuan hikmahnya mengeluarkan darah, haid, nifas, dan seterusnya itu. Jadi situlah kenapa laki-laki kok nggak boleh pakai, emas, perak, dan, sesuatu yang ada zat besinya di situ ya, karena laki-laki nggak mengalami haid, mohon maaf. Nggak bisa, nanti sakit-sakitan itu, entah kulitnya atau tubuhnya gitu, karena zat besinya tuh berlebih nanti gitu, gitu kira-kira. Bisa difahami sampai sini mungkin, ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ustazah ini mau mati. Mohon maaf, Ini bukan ya, ustadzah. live-nya 9 menit lagi. Iya bener, makanya udah sampai sini. Pertemuan kedua nanti ya insya Allah ini. Kita sampai sini sudah. Itu Enggak, ya teman-teman. ibaratnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari pemaparan barusan, dipersilahkan ya. Mungkin ada yang dibingungkan tentang head atau apapun persoalan yang dihadapi istrinya. Monggo. Monggo. Ada yang raise hand bukan? Alhamdulillah. Enggak keren, Mbak. Biasa wae atuh. Biasa aja. Boten nopo-nopo. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Mungkin aku berhenti share screen sudah. Berarti Ustazah, perempuan awal mula haid itu bukan karena makan buah huldi. Soalnya Bukan. Mohon maaf. Makan buah huldi itu Mbak antum ini iya benar. Makan buah huldi itu pertama kali itu memang perempuan itu makan buah huldi ya kalau dalam kisahnya itu. Tapi ngapunten di situ ya. Yang jadi bukan terkeluarkan ya, memang manusia itu ditakdir untuk fil ard gitu kan ya. Ya memang itu daripada kisah buah huldi tadi. Tapi kalau awal mula daripada perempuan itu mengalami haid itu ternyata dalam kitab itu ya seperti itu. Karena adanya itu beliau itu saja kena kotek yang namanya tumbuh-tumbuhan di surga. Allah buat keadilan di situ. Memang kodratnya perempuan itu mengalami haid. Itulah kenapa perempuan laki-laki nggak boleh pakai emas, perak, dan seterusnya nggak boleh. Karena laki-laki nggak bisa mengeluarkan darah untuk menetralkan zat besi berlebih itu dalam tubuh. Hanya wanita kira-kira. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Iya, Ustazah ada yang nanya. Kak, maaf mau nanya, batas suci seorang perempuan setelah itu, waktu darahnya habis tinggal coklat, apa pas benar-benar besi nggih? Tapi ini kumian berarti. Oke, pertanyaan yang cerdas sekali ya Mbaknya ya. Sebenarnya kapan sih masa habis tinggal coklat apa gimana? Masa haid itu berhenti itu gimana gitu nah. Ngapunten itu penjelasannya ada di kitab kita yang akan kita pelajari nanti, tapi ada di pertemuan ketiga mungkin ya kalau nggak kedua nanti.
Cerdas sekali pertanyaannya, belum dipaparkan sudah ditanyakan dulu. Kapan batas suci seorang perempuan itu haid atau selesai gitu? Apa coklat-coklat itu masih benar-benar bersih? Ngapunten, itu masih haid ya. Warna darah itu ada 5, Mbak. Ngapunten, siapa yang bertanya Mbak Urlia ya. Itu pertama hitam dulu, merah, kelabu, kuning, lalu keruh. Jadi kelabu itu masuk coklat yang ke kelabu-kelabuan. Itu ngapunten, itu masih haid. Kapan selesai haid? Setelah hitam, merah, kelabu, kuning, keruh. Nah, keruh di sini tuh sudah beberapa jam lagi itu suci. Nah, di situ cara membedakan keputihan yang keruh dan darah yang keruh itu bagaimana, Kak? Mungkin ini banyak yang terjadi di luar sana ya. Gimana, Kak, cara membedakan ini keputihan atau masih haid, darah yang flek dikit gitu, Kak? Nah, cara membedakannya di situ adalah dengan cara melihat kapas. Kapas kita kita ambil kapas yang bersih, yang putih kapasnya ya, punten. Itu kemudian kita ambilkan beberapa zat daripada cairan yang keluar dari kita itu para perempuan. Setelah itu dilihat kalau di situ masih setelah ditetes-tetesin air ya, bukan disiram dengan air, ngapunten, bukan disiram, tapi ditetes-tetes saja. Ditetes-tetes saja dengan air. Kalau masih ada flek di kapas kapas yang beneran putih tadi, maka itu masih haid. Tapi kalau ternyata flek kuning keruh sedikit-sedikit itu tadi yang sudah kita ambil di kapas putih itu setelah ditetes-tetesin dengan sedikit air, ternyata hilang dan kembali putih seperti kapas, maka itu fix, itu keputihan saja. Wajib mandi wajib ketika itu. Mohon maaf, itu banyak yang tidak tahu cara mengetahui kapan kita suci dan tidaknya. Bukan disiram dengan air loh ya, ngapunten. Bukan disiram, tapi cukup ditetes-tetesin sedikit saja dengan air. Kalau masih ada fleknya dalam kapas itu, berarti itu masih haid. Kalau beneran putih kembali bersih seperti kapas, warna kapas biasanya, maka itu wajib mandi besar ketika itu. Itu kira-kira ketika membedakan antara keputihan dan bukannya. Silahkan dicoba. Gitu kira-kira. Ada lagi yang bertanya? Kalau membaca Quran dari HP terus ada hukumnya. Terus ada lagi Panjenengan itu satu, termasuk kalau termasuk mungkin gimana? ketika masih di surga berarti Sayyidah Hawa sudah haid ya Ustazah? Ya betul sekali. Atau ketika turun ke bumi sebenarnya wallahu a'lam di situ. Tapi kalau di kisahnya memang asal mula perempuan itu haid memang ketika beliau itu masih nggak sengaja kena potek itu. Gitu kira-kira ya. Afwan Kak ingin bertanya katanya ini. Apa hukum ketika haid membaca Al-Qur'an di HP? Pertama, membaca dan memegang Al-Qur'an itu beda. Kalau membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau diniatkan bukan iqra, tapi hafadz, yaitu untuk menjaga hafalan, maka boleh membaca Al-Qur'an. Kalau membacanya memang murni iqra, membaca, nah itu nggak boleh, itu haram di situ. Yang boleh itu kita ubah niatlah, apa susahnya niat kita ubah dzikir misalnya, kita ubah untuk murojaah niatnya, karena kita seorang muhafidz misalnya, ya itu boleh gitu. Tapi kalau niat kita itu beneran baca Al-Qur'an, niat iqra, nah di situ itu yang nggak boleh, haram malah. Kalau memegang Al-Qur'an tersendiri itu juga perbedaan di mazhab Maliki, di mazhab Syafi'i beberapa, terus di mazhab Maliki juga ada yang memperbolehkan kalau taklid itu untuk membaca atau memegang Al-Qur'an ya, memegang Al-Qur'annya. Tapi seyogianya kalau lebih banyak pentafsirannya dan lebih banyak lebih banyak maknanya, tafsirnya, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya fi amtiatin, maka itu boleh. Kalau Al-Qur'annya sedikit daripada tafsir, makna dan seterusnya itu boleh pegangnya gitu kira-kira. Pertama niat ya, niatnya itu gimana. Kalau membaca Al-Qur'an di HP nggak apa-apa, Mbak. Membacanya misalnya jenengan muhafidz, niatnya murojaah, itu boleh baca Al-Qur'an. Apalagi di HP emang kita nggak pegang Al-Qur'an, nggak apa-apa. Gitu. Perempuan boleh pakai emas karena sedangkan cowok tidak boleh. Kalau zaman sekarang seumpama ada obat yang bisa, apakah hukumnya bisa berubah? Kalau zaman sekarang seumpama ada obat yang bisa menetralisir, emang apa obat selain daripada karunia Allah? Emang ada? Ya, apa ya? Memang itu kodratnya laki-laki, kodratnya perempuan Kak. Abdullah Kafabihi ya.
itu memang kodratnya perempuan. Memangnya panjenengan itu iri ta melihat kita bisa haid absen gitu, nggak puasa gitu kah? Iri ta panjenengan? Nggak usah iri Mas. Itu memang kodratnya seorang perempuan dan pemberian daripada Allah kepada perempuan. Bentuk daripada apa ya? Salah satu pemberian Allah yang hanya kepada perempuan. Gitu kira-kira. Hukum haid sebulan 3 kali karena pengaruh KB iklan. Duh ngapunten Mbak, itu bukan haid ya kalau sebulan 3 kali. Hanya secara teori kitab saja, tapi tak ajak secara praktek. Kebetulan juga termotivasi dari beberapa permasalahan ya. Jadi ada beberapa kawan yang itu bertanya pada salah satu ulama yaitu ustadz atau gus atau siapa kiai. Nah, ketika itu nanya hukum seperti ini, padahal mereka tidak pernah merasakan prakteknya, jamnya nggak tahu, harinya juga nggak ngerti, apa pagi, malam, siang, sore, jamnya gimana, mereka kan nggak ngeh ya, karena mereka nggak pernah praktek seumur hidup mereka. Nah, tiba-tiba kawan saya itu dapat info hukumnya ternyata seperti ini, dia sekarang istihadah ini. Tak pikir mbak saya, tak tanyakan secara detail dulu. Mohon maaf, coba kalendernya lihatkan ke saya mbak gitu. Tak pengen lihat, tak pengen baca dulu jamnya, tak tanyakan satu-satu. Ini jamnya jam berapa mbak? Terus ini tepatnya di waktu maghrib atau waktu asarnya mbak jenengan mbak. Terus ini tak tanyakan satu-satu karena aku bisa merefleksikan itu dengan keadaanku juga sebagai perempuan. Nah, disitulah aku nanti tahu hukumnya Mbak. Sebenarnya panjenengan itu sekarang bukan istihadah Mbak. Justru yang istihadah kemarin itu panjenengan yang kemarin, 3 hari yang kemarin. Oh gitu ya Mbak? Iya Mbak, ngapunten. Jenengan itu dapat dari mana hukum? Dari Ustadz itu. Aduh, kalau cowok Mbak, ngapunten Mbak, sepinter-pinternya cowok zaman sekarang tentang masalah dima ya, tentang masalah dima, ngapunten teorinya hafal kitabnya kek, udah wisuda kitabnya kek. Tapi ngapunten kalau dihadapkan dengan praktek, salah biasanya yang dihukumin. Karena beliau nggak ngeh. Beliau-beliau itu para gus atau ustadz itu nggak ngeh jamnya kapan, gitu kan ya. Harinya kapan, minggunya, minggu kesekiannya itu berapa harinya, berapa puluh harinya kan nggak tahu. Nah, disitulah aku jadi kayak termotivasi. Sebenarnya fikih banget kemarin di Miskah Society itu hanya untuk perempuan juga. Tapi karena banyak masalah seperti ini yang tak temukan di kawan-kawanku yang dia itu bertanya pada ustadz, pada gus, pada kiai yang ternyata hukumnya salah. Aduh itu menyangkut ibadah loh kataku. Makanya inisiatif untuk apa ya, untuk membuka untuk umum tapi mungkin tak jabarkan secara nggak terlalu dakik lah. Kalau dakik kan malu dikit-dikit lah kita sebagai perempuan. Mungkin secara prakteknya itu mungkin tak paparkan biar apa ya, biar mereka semua itu juga ngeh gitu kalau sebenarnya dalam ilmu ini tuh penting juga loh jam, hari itu sangat penting juga. Jadi kita tuh benar-benar harus melihat gitu, melihat secara sebelumnya, ada kebiasaan sebelumnya gimana. Nah, itu orang nggak ngeh kadang. Nah, di situ nanti pengen. Makanya daurah ini untuk laki-laki dan perempuan. Karena dari kemarin-kemarin Fikih Banat dan Miskah Society itu selalunya akhwat only saja. Gitu kira-kira Mbak Fauzi kira-kira. Kira-kira seperti itu, Mbak. Monggo Mbak, Stefan WA Mbak. Ahlan. Panjenengan banyak. Nggih, Karena sami masyaallah sami. juga ada kasus gini Kak, kayak ini tuh aku head apa istihazo karena kemarin aku udah head. Terus kok belum 15 hari kok sudah head lagi, tetapi yang kemarin itu kayak nggak head, coklat dikit-dikit. Nah, yang sekarang ini yang kayak head banyak kayak head biasanya, cuma belum 15 hari. Jangan-jangan terus aku gini, jangan-jangan yang kemarin itu yang istihadah, sekarang yang baru head beneran. Terus saya tanyain tanggal yang bulan sebelumnya bagaimana gitu. Yang bulan Januari bagaimana, Desember bagaimana. Katanya lupa kan nggak dicatat. Aku ya Allah gimana ini bingung. Aduh, iya benar. Jadinya bingung kalau lupa gitu gimana.
Bener. Nah, itu nanti kita belajar semua Mbak di Risalatul Mahid ini. Panjenengan kalau konsisten insya Allah paham nanti. Insya Allah. Insya Allah. Ya, bener itu banyak terjadi itu. Misalnya sekarang nih keluar darah ya. Sekarang keluar darah Mbak. Misalnya panjenengan sekarang keluar darah. Terus sedikit ternyata. Kayak cuman nggak sampai 24 jam. Kayak cuman dari pagi sampai sore aja. Nggak sampai pagi lagi. Nah, sudah itu nggak keluar lagi. Baru tanggal 13, misalnya itu tanggal 1. Misalnya ya, itu tanggal 1 keluar flek kayak gitu, warna coklat misalnya. Itu pun nggak sampai 24 jam, ngapunten. Cuman dari pagi tanggal 1 sampai sore tanggal 1, udah selesai, coklat-coklat kayak gitu. Nah, kemudian nanti tanggal 13 bulan Februari misalnya, keluar darah lagi dan itu deres banget. Maka mana Kak yang dihukumi haid? Nah, ngapunten, itu kalau dalam kitab Hadaiqud Dima, bukan hanya di Risalah Al-Mahid ya. Sebenarnya masalah Dima itu banyak beberapa kitab yang juga legendaris ya. Nah, di situ yang tanggal pertama itu istihadhah. Kenapa? Karena kalau itu diikutkan haid sedangkan itu tidak mencapai 24 jam dalam seharinya dan digabung dengan tanggal 13 yang keluar darah itu maka beresiko istihadhah melebihi 15 hari yang jadi darah fasad. Naudzubillah. Jadinya darah fasad. Maka daripada itu, fasad yang pertama lah yang difasadkan. Bisa dipahami kah Mbak Nurul Fauziah? Jadi yang pertama itu tanggal 1 yang cuman coklat-coklat nggak sampai 24 jam itulah yang dikatakan istihadhah. Asalkan nggak sampai 24 jam loh ya. Nah kemudian baru yang tanggal 13 seterusnya itu yang darah deres, nah baru itu panjenengan yang haid gitu. Nah kalau misalnya di tanggal 1 itu memang deres juga Mbak, ngapunten. Bukan nggak sampai 24, misal deres juga sampai tanggal 5, terus tanggal 13 keluar lagi deres. Nah itu beda, itu memang menyambung, itu itisol namanya. Itu beda lagi, nanti dikembalikan pada ada kayak pandangan, dikembalikan pada kebiasaan praktek namanya. Kita belajar nanti praktek bukan hanya teori, insya Allah gitu kira-kira. Oh gitu, nggih Kak. Jadinya kemarin itu yang temanku tanya itu ternyata ya 24 jam. Jadi coklat 24 jam, tetapi nggak banyak yang terus kayak biasanya. Gitu. Jadi kayak aku juga bingung gimana jawabnya. Tapi 24 jam yakin atau bahkan lebih 24 jam kan gitu. Lebih 24 jam, 3 hari. 3 hari terus berhenti, terus keluar lagi. 3 hari. Iya. Gitu. Ya nanti lanjut di WA nggak apa-apa Kak. Nggih, betul. Berarti kayak yang kedua barusan. Nggih, monggo. Tapi paham kan jenengan barusan yang tak omongin itu ya, kalau yang flek atau yang memang udah berhari-hari gitu. Nggih, seperti itu kira-kira. Ya alhamdulillah. Kasih, Mungkin Kak. ada yang ingin bertanya lagi? Nggih, sami. Terima kasih, sami. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya Ustazah, tapi bukan soal haid. Oh iya, soal apa itu? Boleh. Kalau saya tahu tak jawab, kalau nggak tahu ya. Misal ada seorang wanita yang ingin menjauhi keluarganya karena ada suatu masalah dengan pergi ke luar negeri sendiri tanpa mahram, bagaimana nggih hukumnya? Pertanyaan dari Mbak. Ini kontroversi sekali ya sebenarnya. Sama kayak saya kuliah ke sini itu tanpa mahram juga, bolehkah? Gitu, kira-kira. Tapi permasalahannya di situ saya sudah dapat ridho orang tua, restu orang tua, doa orang tua, dan saya bersama dengan kawan-kawan yang banyak untuk mencari ilmu, thalibul ilm, maka itu boleh-boleh saja. Niatnya itu si orang ini apa Mbak Urulia pertanyaannya? Niatnya si orang ini karena memang pure ingin menjauhi keluarganya karena ada suatu masalah terus dia pergi ke luar negeri. Awas kualat engko nang luar negeri lek gak oleh restunya orang tua itu. Ngapunten awas kualat gitu. Ya gimana ya hukumnya? Pertama, dia itu statusnya sebagai seorang anak atau seorang istri, keluarganya itu siapa? Apa keluarga itu orang tua atau suami atau bagaimana? Itu sih mungkin ya. Tapi pada intinya, gimana? Itu Kak, misal kayak keluarganya tuh nggak ngerestuin buat dia tuh belajar di luar negeri, kan jadi
sama keluarganya. Akhirnya karena emang nggak dapat restu, dia berangkat sendiri ke luar negeri buat belajar. Waduh. Gitu, Kak. Iya, iya, iya. Gini ya, belajarnya itu mulia. Memang belajar itu mulia, tapi ridho orang tua itu di atas segalanya. Gimana sih? Mungkin ya itu tetap salah. Belajarnya bener sampai ke luar negeri, okay, itu bener. Tapi caranya yang salah tanpa ridho dan restu orang tua. Itu yang naudzubillah. Di situ takut kalau sudah tanpa ridho orang tua itu justru dapatnya ya itu tadi kualat nanti di luar negeri nanti. Tapi naudzubillah semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Sebenarnya Mbak, kalau ada orang seperti itu tuh, orang tua itu memandang kita sampai kapanpun orang tua yang melahirkan kita itu pasti menganggap kita itu anak kecil. Sedewasa apapun kita, pemikiran kita, wawasan kita, capaian kita, status kita, materi kita sebanyak dia mata beliau semua itu kita anak kecil, ngapunten. Jadi kalau kita ngotot cara ngomongnya, cara memahamkan kepada orang tua dengan cara ngotot, ngamuk-ngamuk, aku mau keluar negeri, aku mau belajar, masa aku nggak boleh? Aku mau pokoknya mah, pokoknya harus. Nah, itu apa itu? Kata orang tua, semprul ini anak ini gitu. Kamu yang ngajari ngomong lo aku nak, gitu. Jadi cara ngomong dengan orang tua itu dengan pendekatan, pemahaman yang dekat, dengan interaksi yang baik. Mah, Pah, sebenarnya loh kalau keluar negeri itu, Pah, kayak gini loh, Pah, nih, ada loh contohnya temennya temennya kakak kayak gini, kayak dia tuanya ngerestuin, Pah, dia itu kayak gini sama temennya udah insya Allah temennya bisa dijaga, Pah, gitu-gitu. Pokoknya kita sih caranya dengan pendekatan. Dan pendekatannya tuh bukan 1 hari 2 hari kalau ke orang tua, memang lama sekali untuk merajuk restu orang tua. Bukan tiba-tiba pergi go aja gitu dengan niat belajar. Belajarnya bener, tapi caranya yang salah gitu. Takut-takut di luar negeri malah justru nggak dapet ilmu yang manfaat barokah, justru dapet kualat tadi kata saya. Jadi yang keras gimana Kak? Sekeras-keras apapun orang tua, kalau kita interaksinya itu sabar, tekun untuk selalu memberikan pemahaman, untuk selalu memberikan penjelasan, kita tanpa ngamuk-ngamuk juga karena kita posisinya orang yang di bawah. Kita di bawah, kita diajari cewek, kita diajari makan, kita diajari ngomong sama orang tua. Jadi bla 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 kita tuh kalau bla 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 kita itu dianggap anak kecil. Apalagi bla 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 kita sambil marah ke orang tua. Apalagi itu nggak mungkin didengar. Gitu kira-kira. Jadi sampai kapanpun kita tuh ya anak kecil di mata beliau itu. Walaupun tipe orang tua yang keras, sama umi kula juga tipe orang tua yang keras. Tapi kalau saya manja-manja dengan beliau, "Umi ayolah Mi, boleh ya, boleh ya nanti ini loh, nanti nanti Dini janji deh, janji. Catet Dini bisa insya Allah. Boleh ya, boleh." Boleh, akhirnya. Tapi kalau Umi pokoknya nggak mau tahu, aku pokoknya harus kuliah ke sini gitu. Nggak boleh justru. Gitu kata orang tua itu kira-kira. Umi kulo juga termasuk tipe yang agak keras ya. Tapi tergantung kedekatan kita sama beliau semua gitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain? Sama Mbak, dulu juga saya enggak boleh. Saya boleh S2 sebenarnya enggak nikah dulu. Tapi karena sudah tak kasih penjelasan ya. Umi, sebenarnya Mi, gini ya. Akhirnya boleh saja alhamdulillah. Gitu kira-kira. Ada lagi mungkin pertanyaan, kalau sudah mungkin bisa ditutup sama panjenengan Mbak. Sudah jelas Mbak maksudnya. Intinya ridho orang tua dulu. Betul. Ridho Allah fi walidain ya. Pertanyaan lagi? Cukup kayaknya, ini udah mau siap-siap berbuka kalau di Indonesia ini. Terima kasih. Udah lewat 20 menit ini. Ustazah sudah berkenan mengisi kegiatan Mbak, kita manggil hari kakak ini. saja Mbak. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin, amin, amin. Ibu saya akhiri ya Ustazah.
Terima kasih teman-teman. Ya Allah Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.